Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Rangkuti dengan NIM 190602355. Mata kuliah Asuransi Syariah yang dibimbing oleh dosen Bu Sri Murni. Baiklah, saya akan menjelaskan materi video final yang keempat yang berjudul KDPP LKS dan PSAK 101. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau PSAK. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah atau KDPP LKBS pada tahun 2002. KDPP LKBS selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Penyempurnaan KDPP LKS terhadap KDPP LKBS dilakukan untuk memperluas cakupannya sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa entitas syariah maupun entitas konvensional yang bertransaksi di skema syariah. Berdasarkan pengantar yang disampaikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam exposure draft KDPP LKS dengan KDP LKBS 2002, sistematis KDPP LKBS 2002 hanya menyajikan kerangka dasar yang berbeda dari KDPP LK tahun 2004 dan jika diatur secara khusus diasumsikan kerangka dasar yang ada dalam KDPP LK dianggap juga berlaku dalam bank syariah. Tujuan dan fungsi kerangka dasar. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. KDPP LKS dan PSAK yaitu proses akuntansi yang dimulai dari identifikasi kejadian dan transaksi hingga penyajian dalam laporan keuangan, membutuhkan sebuah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Penyajian laporan akuntansi bank syariah telah diatur dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Syariah atau PSAK dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia atau PAPSI. PSAK adalah penyajian laporan keuangan syariah, selanjutnya disebut PSAK 101, menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi yang pertama, penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku secara umum. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Kerangka dasar ini membahas laporan keuangan untuk tujuan umum, general purpose financial statements, yang selanjutnya hanya disebut laporan keuangan, termasuk laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna. Karakteristik kualitatif.
Berdasarkan SAP, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik kualitatif laporan keuangan mudah dipahami, understandability, yaitu suatu informasi baru bisa dikatakan bermanfaat untuk menerimanya jika bisa dipahami dengan baik. Nah, agar laporan keuangan bisa dipahami dengan baik, maka pengguna dianggap sudah mempunyai pengetahuan yang memadai terkait kegiatan ekonomi dan bisnis serta asumsi dan juga konsep yang menjadi dasar laporan keuangan. Yang kedua, karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevansi atau relevance, yaitu karakteristik yang tujuannya adalah agar informasi laporan keuangan bermanfaat, maka laporan keuangan tersebut harus relevan untuk para penerima ataupun pengguna dalam hal mengambil suatu keputusan. Informasi mempunyai kualitas yang relevan bila dapat dipengaruhi oleh pemakai dalam hal mengambil suatu keputusan dengan cara membantu mengevaluasi kegiatan di masa lalu, masa kini, ataupun pada masa depan. Yang ketiga, karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu materialitas atau materiality. Materialitas adalah karakteristik kualitatif selanjutnya yang terdapat di dalam laporan keuangan. Materialitas adalah suatu tolak ukur apakah suatu informasi bisa dianggap relevan atau tidak. Suatu informasi akan dianggap material ataupun signifikan jika suatu kesalahan, salah penyajian atau salah mencantumkan informasi bisa mempengaruhi keputusan ekonomi pada pengguna informasi laporan keuangan, atau dengan kata lain mampu menyesatkan proses pengambilan keputusan. Yang keempat, keandalan atau reliability. Karakteristik reliability yaitu tentu harus ada di dalam laporan keuangan adalah keandalan. Bila terjadi suatu penundaan yang tidak semestinya di dalam laporan keuangan, maka informasinya yang dihasilkan pun akan kehilangan tingkat relevansinya. Yang kelima, dapat diperbandingkan atau comparability. Karakteristik ini harus ada di dalam laporan keuangan adalah bisa dipertimbangkan dengan baik. Para pengguna informasi harus mampu membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periodenya agar bisa mengidentifikasi adanya kecenderungan posisi dan juga kinerja keuangan. Para pengguna informasi juga harus bisa membandingkan laporan keuangan antar organisasi agar bisa mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, dan juga perubahan posisi keuangan secara lebih relatif. Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengukuran dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban entitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan LO, dan beban. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian ataupun peristiwa tersebut. Kriteria umum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian tersebut mengalir keluar atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan. Yang kedua, kejadian atau peristiwa mempunyai nilai atau hanya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Pengakuan aset. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, bea cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran-setoran lain, serta penerimaan pembiayaan serta hasil pinjaman. Pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Pengakuan pendapatan. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah atau oleh entitas pelaporan.
Pengakuan beban dan belanja. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Kesimpulannya yaitu kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Penyajian laporan akuntansi bank syariah telah diatur dengan pedoman standar akuntansi keuangan syariah atau PSAK dengan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia atau PAPSI. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.